siang, Assalamualaikum. Terima kasih Om Fahri Hamzah sudah bisa hadir di podcast virtual saya. Sebelumnya saya mau introduce podcast saya dulu, namanya adalah Don't Touch My Politics. Oke. Itu namanya saya pilih agar tamu, baik itu tokoh-tokoh atau politisi atau siapapun yang hadir di podcast saya mempunyai perspektif yang konkret dan orang lain boleh ikut, dan jika tidak mau ikut jangan memprovokasi perspektif mereka. Jadi ini saya harap adalah forum bagi anak muda yang bisa mendengar langsung pendapat-pendapat para ahli tokoh dari berbagai isu. Nah, salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Om Fahri Hamzah adalah, Om Fahri Hamzah adalah politikus yang cukup famous ya, one of my favorite actually. Kira-kira if I may ask ini, Om itu sekarang stance atau posisi Om sekarang melihat perkembangan politik Indonesia ini bagaimana? Positif? Jika positif apa, dan negatifnya kira-kira apa? Oke, terima kasih Dimas ya. Don't touch my politics. Saya lihat contoh podcast Anda, this is very promising, young man, ya kan? Saya mengapresiasi inisiatif Anda, lalu saya mengatakan saya harus melayani anak muda ini karena dia punya mimpi dan dia punya masa depan, gitu kan? Betul. Itu hanya bisa kita dapatkan dalam freedom, dalam kebebasan, dalam demokrasi. Ya, saya ingin mengajak anak-anak muda, kita yang milenial itu harus menghargai ini kebebasan dan menikmati, karena you are born as a freedom citizen. I was born in non freedom era, no free era, non free era. At that time the state is very very strong, everyone controlled. Kadang-kadang kita salah ngomong, salah bicara, kita diinterogasi, ya, dan lain-lain lah itu. Tapi sekarang you are free basically, ya, meskipun kita harus melawan a certain kind of legal yang ada ini seperti undang-undang ITE dan sebagainya, itu harus kita lawan. Tetapi pada dasarnya itu harus kita nikmati dulu. Anak-anak muda harus menikmati freedom ini karena this is source of your innovation, your creativity, dan masa depan kita tentunya. Nah, itulah sebabnya anak muda pasti lebih memahami karena dia lahir sebagai citizen of free society. Pasti mereka lebih memahami kenapa kita sekarang punya banyak pilihan. Gitu. Itulah kemudian tadi kalau Anda bertanya tentang pilihan saya, ya saya memilih 2019 keluar dari organisasi negara, ya, karena organisasi itu in principle kita bagi 3. Jadi ada organisasi negara namanya, ada organisasi kemasyarakatan, dan ada organisasi pasar atau sebagai institusi atau sebagai realitas sosial. Ada yang namanya state, ada yang namanya people, ada yang namanya market, gitu. People atau society dan market. Nah, saya memilih setelah almost 20 years dalam organisasi pemerintah, saya keluar dari organisasi pemerintah to become a normal citizen, gitu. Jadi rakyat biasa. Dan oleh sebab itu saya diajak atau tidak diajak masuk ke pemerintahan, saya bilang, I'm sorry, I will take my position as free citizen, trying to explore what happened outside of the state. Dan saya coba sekarang ini melihat apa yang terjadi di luar negara, kan. Makanya I'm coming back to my homeland, ketemu dengan masyarakat, ketemu keluarga. And after somebody question about my position, saya bilang Pak Jokowi itu nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, dan saya nomor 3. Saya bilang begitu. Jadi saya tidak di nomor 1 atau di nomor 2. Itu sebabnya saya kemungkinan oleh sebagian kalangan dianggap posisinya tidak jelas. Yang jelas saya tidak nomor 1 dan tidak nomor 2. Jadi kadang-kadang saya oposisi,
Ya, kadang-kadang saya mengopos government, tapi begitu saya dulu dalam organisasi pemerintah, saya ditugaskan oleh rakyat, elected legislatif, itu tugasnya oposisi terhadap eksekutif. Itu sebabnya kok orang bilang, kok pada zaman Pak Fahri dulu di dalam menjadi pejabat, kok kritik pemerintah terus. Sekarang kok sudah tidak dalam pemerintah, Ya, tapi kok betul. kritik oposisi terus ya. That's my position. Jadi menurut saya sistem itu kita perbaiki aturan main kerjanya itu kalau kita membiarkan setiap elemen yang ada dalam organisasi negara mengambil peran yang sebaik-baiknya. Karena itulah peran DPR harusnya adalah mengorganisir oposisi yang lebih masif supaya pemerintah terkontrol. Begitu, Dimas. But you may change your mind kan? Oh, misalnya suatu saat ingin maju lagi di legislatif atau di eksekutif mungkin. Yeah, I'm preparing it. I'm with my friend. Saya membuat partai politik bernama Gelombang Rakyat, ya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, ya, atau Gelora Indonesia. Jadi saya keluar dari organisasi negara tidak berarti bahwa saya meninggalkan politik, Ya, kalau Dimas nanti memberi background pada video kita ini, saya adalah orang yang lahir dari politik pada dasarnya, karena saya sendiri hadir dalam pergolakan gerakan mahasiswa tahun 98 yang berakhir dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Tetapi kalau kemudian tahun 98 saya diminta oleh almarhum Presiden Habibie menjadi anggota MPR pada waktu itu, jadi saya mulai masuk negara itu tahun 98. Ya, itu suatu perjalanan yang relatif panjang dalam negara, lalu terpilih berkali-kali sebagai anggota DPR, lalu kemudian setelah 20 tahun saya mencoba melihat dari luar. Tapi keluar dari organisasi negara does not mean I'm retired from politics. I'm retired from the government institution, but I'm not retired from politics, You cannot retire from politics as long as you are a citizen of the republic. You are concerned with the social life of the people. You have to involve in politics dengan berbagai cara, ya. Sometimes you can enter the state organization, sometimes you enter the social institution. Nah, saya sekarang dari luar membangun institusi politik yang akan saya tawarkan dengan teman-teman, tawarkan kembali kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, kalau kamu tidak puas dengan partai politik yang ada atau penyelenggara negara yang ada, this is my proposal. I'm proposing you a new political party dengan platform bla 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 bla. You can use your voter right, ya, di 2024 untuk memilih atau tidak memilih. Jadi tapi that's the way the rise and the fall of political institution di dalam demokrasi. We don't go power through coup d'etat, we go power through general election. Nah, itu yang saya kira menarik dalam demokrasi itu. Are you optimistic to it? Yes, you have to be very optimistic every time, I'm doing this every day, becoming my routine life, becoming my dream and my activities. I'm doing politics for my life. I'm doing politics for my idealism. But I'm doing also business for my life. I'm no longer a civil servant. I'm no longer public official. I have no money every time tanggal 1. I don't have this amplop coklat. For my one month life, for my family. Jadi harus cari makan kan, karena kita sudah menjadi rakyat biasa. Pensiun anggota DPR itu cuma 3 juta, begitu ya. Jadi saya harus cari penghidupan, karena itu kita menjadi bagian dari market juga. At the same time, saya mengorganisir idealisme saya dengan teman-teman saya supaya kita kemudian bisa membangun satu kekuatan politik baru yang akan memperbaharui cara berpikir negara, cara berpikir pemerintahan, dan menawarkan satu cara baru untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, kemajuan yang lebih baik, dan
peradaban Indonesia yang lebih terhormat di masa depan. Begitulah kira-kira. Nah, 2024 ini saya kan sudah bisa ini Om memilih. Ya, kira-kira adanya Gelora, isn't it already too much ya? Kita sudah punya 20 partai yang sah begitu kan. Apakah waktu mendirikan Gelora Om Fahri Hamzah nggak berpikir sudah terlalu banyak atau bagaimana? Kenapa tetap The ingin same membuat? question if I ask you, why Dimas should make this, Don't Touch My Politics podcast? At the same time, you have so many people making this podcast. Ya, Because you have freedom. And because you have aspiration. betul. And, because in democracy, we don't, kita tidak larang orang untuk berkreativitas, gitu loh. Itu basicnya dulu, gitu. Dan partai politik pun demikian, kita menangkap bahwa ini ada kekecewaan. I have my own, analysis on the failure of the system, and then I can debating anybody in this elite, what happened with our politics today, and then I can explain them and convince them, and also convince the people of Indonesia that we have a problem with our politics, we have a problem with our economy, we have a problem with our kesenjangan and everything, so let's exercise new ideas in politics, Jadi itu Dimas. Nah, kalau saya dulu itu lihat Om Fahri Hamzah di YouTube, di Instagram atau social media lain itu banyak keep talking about korupsi pada saat itu ya, bagaimana cara terbaik kita mencegah. Nah, what is your commitment right now with your party ini? Jika nanti misalnya 2024 Gelora misalnya have very high votes, terus tiba-tiba masuk di parlemen, what will you want to tell the people of your party agar cara terbaik itu apa untuk melawan korupsi di Indonesia? Ya, korupsi itu adalah isu lama umat manusia. Jadi, we already know what is this corruption, This politics is very old issue, Yeah. So it's very easy, basically, to deal with this corruption. But if you don't know how to deal with it, and then it seems like just busy doing things, but there is no result, Karena itu salah satu penyakit orang Indonesia menurut saya, mereka nggak bisa membedakan, terutama para pejabat, they don't know how to differ between, busy and success, gitu. Jadi they keep busy doing things, but kalau kita tanya Anda sukses apa tidak, no answer, gitu. Nah, saya tahu itu ilmunya bagaimana cara menghadapi korupsi, dan korupsi kemudian kita selesaikan. Bahkan aku suatu hari kan pernah men-challenge mereka dengan mengatakan, give me 1 year as president, I watched that. I will get rid of this corruption issues, Saya bisa itu, gitu. Dan secara saya udah tulis di buku-buku saya, karena secara sederhana itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Saya bilang, pertama-tama, kita tidak boleh membiarkan ada satu pun regulasi yang memungkinkan orang melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi kalau misalnya kita kelewatan ya di level itu, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan institusi yang transparan, setransparan mungkin, sehingga orang-orang di dalamnya yang bekerja tidak bisa menyembunyikan apapun dari uang negara kita itu atau dari kekuasaan yang mereka miliki. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga barulah kemudian pemimpin hadir untuk menegakkan pertama-tama itu adalah contoh dulu. Karena pemimpin itu seperti mata air, Pemimpin itu adalah pencipta musim. Kalau pemimpin kita bersih, ya, dan sangat-sangat bersih, itu air di bawahnya itu akan mengalir dengan sendirinya secara bersih. Tapi kalau kita kotor, pemimpinnya kotor, ya akan mengalir air kotor ke bawahnya. Nah, inilah 3 tahapan yang harus kita lakukan. Karena itu saya bisa menjanjikan kalau kita saya jadi presiden setahun, saya bilang korupsi saya bisa hilangkan. Karena aku udah tahu caranya, gitu loh. Karena ini bukan penyakit baru.